Halo sayang, sesuatu enak. Hmm, Halo sayang, tapi halo kabeh yuk. Doyan maam aku. Bisa nonton taruh pada ayu. Ayu Petri. Tahun ini merupakan tahun yang sangat-sangat berat bagi keluarga kami dan kemungkinan juga untuk banyak teman-teman di luar sana. Selama pandemi dimanapun itu di seluruh dunia, hidup kita berubah. Tahun lalu kami terpapar COVID, cuma suami saya yang tidak. Kemudian bulan April, seminggu sebelum suami saya ulang tahun, ibunya meninggal dunia juga karena COVID setelah sakit selama 12 hari. Dan sampai sekarang pun ini sudah akhir bulan Agustus, kami belum selesai mengurus semua surat-suratnya. Setelah nenek meninggal, vaksin datang, semua orang divaksin dan angkanya bisa ditekan. Bahkan sekarang ini mungkin sekitar 100 per hari. Sudah mulai naik lagi ya, karena sebelumnya pernah hanya 22 kasus positif per hari. Kabarnya sekarang varian Delta juga sudah mulai masuk Hongaria. Sudah waktunya hati-hati lagi. Kemudian kalau kita ngobrolin tentang Indonesia, bulan Juli kemarin kayaknya yang paling parah ya karena adanya varian Delta. Kakak saya yang nomor 2 namanya Mbak Mita ya, juga terpapar ketika sedang dinas keluar kota. Ya maklum, karena memang kerjanya di kantor seperti ibu mertua kan kita nggak bisa menyalahkan kantor harus tutup semua karena ya mereka butuh duit. Semuanya juga sudah mengikuti prokes. Akhirnya Mbak Mita dirawat di rumah sakit kemarin sempat ya karena membutuhkan oksigen sesak napas begitu. Namanya virus kan nggak kelihatan. Sekarang untuk situasi seperti ini sudah sulit sekali untuk menyalahkan seseorang. Saya juga sudah ikhlas, memang seperti itu. Kalau penyebab penyakitnya kelihatan kan bisa dihindari karena virus ini kecil sekali, susah untuk dihindari. Pakai masker saja masih bisa terkena, apalagi yang nggak pakai. Dan ada kalanya kita harus lepas masker. Misalnya di kantor, tetap kan ketika kita makan kita harus lepas masker. Misalnya hari ini kita ada kontak dengan orang yang positif COVID. Mungkin kita baru tahu, oh ternyata orang yang tadi ketemu saya positif COVID. Terus kita ambil tes PCR. Hasilnya akan negatif. Beberapa hari kemudian, kalau kita melakukan tes PCR lagi, baru akan positif. Jadi kapan kita melakukan tes, baik itu antigen maupun PCR, itu juga hasilnya bisa jadi akan berbeda. Jadi ya memang susah. Untungnya kakak saya tuh nggak ada bawaan penyakit, jadi baik-baik saja meskipun sempat perlu menggunakan oksigen ya. Dan begitu dia sakit, seluruh keluarga saya yang tinggal serumah itu sudah dites antigen dan semuanya negatif. Kemudian pertengahan Juli kemarin, ibu dan bapak saya gantian yang terkena COVID. Kok bisa? Banyak sekali yang tanya ke saya. Padahal bapak dan ibu nggak pernah keluar rumah. Ya itu tadi saya nggak tahu karena virus ini kan nggak kelihatan. Beneran saya nggak menyalahkan siapa-siapa karena memang cara hidup kebudayaan di Indonesia dengan di sini itu beda sekali. Kalau di Eropa masyarakatnya lebih tertutup, ini gampang sekali menerapkan lockdown. Sepanjang adanya lockdown kemarin itu, padahal lockdownnya nggak ketat-ketat sekali ya, tetap saya nggak main ke rumah orang, orang nggak main ke rumah saya. Sesimpel itu. Tetangga saya Roy yang dulu kadang-kadang main ke sini dan ikut di video saya, itu juga nggak pernah ke sini. Kalau di Indonesia kan yang begitu susah, nanti dikira sombong. Cara hidupnya beda. Misalnya di rumah anak kita sedang positif. Kita lari sebentar ke rumah tetangga untuk pinjam termometer misalnya. Tanpa masker karena kan kita nggak positif, yang positif anak kita. Hal-hal seperti ini sudah lumrah saja. Yang dipinjami juga kadang sungkan mau mengingatkan, tolong dong pakai masker, takut kalau menyinggung perasaan. Anyway, hal-hal seperti itu sudah biasa dan juga seperti yang saya bilang tadi, saya nggak menyalahkan siapa-siapa dan dalam situasi seperti ini justru keluarga kami sangat tertolong dengan budaya seperti itu. Ibu saya sudah divaksin 2 kali pakai Sinovac, tapi ternyata kemudian setelahnya tertular entah dari mana. Ibu sebenarnya ada penyakit asam lambung dan juga ada
vertigo yang kadang-kadang kumat. Tapi selama sakit COVID kemarin cukup isolasi mandiri saja, hanya mual-mual, makanya susah ya, kehilangan penciuman, perasa sedikit sebentar saja. Yang jelas capek sekali seperti biasa, tapi nggak ada masalah. Jadi memang tidak berarti kalau kita kena COVID kita akan meninggal, enggak juga. Tergantung daya tahan tubuh kita. Yang berisiko tinggi adalah orang-orang yang sudah ada penyakit bawaan dan usianya lanjut. Mungkin juga kalau ibu saya ya, meskipun Sinovac sudah divaksin, paling tidak itu ada sedikit bantuan untuk melawan virus. Bapak saya yang nggak boleh divaksin Sinovac, kemarin kami menunggu datangnya Pfizer atau Moderna, tapi ternyata belum datang, sudah kena duluan. Yaitu bapak saya ada bermacam-macam penyakit. Ada diabetes, sudah pernah kena stroke, dan sekarang ini kayaknya demensia, sudah mulai pikun, jalan agak susah, lupa dengan hari, sekarang malam atau pagi, kadang beliau juga nggak paham. Yang paling susah itu karena orang yang demensia itu mereka nggak bisa melaporkan kalau ada bagian tubuhnya yang sakit. Nggak paham, tiba-tiba batuk ya batuk aja, tapi nggak bisa bilang apakah sesak napas, apakah tenggorokannya sakit atau bagaimana, seperti itu nggak bisa. Tahu-tahu suatu malam bapak saya, mbahkungnya Met, itu jatuh mau ke kamar mandi. Ini ibu keadaannya sudah isolasi mandiri di kamar belakang. Yang ada hanya Mbak Mita dan anak-anak. Dan Mbak Mita juga fisiknya belum pulih 100% teman-teman karena baru sembuh. Lari keluar rumah minta bantuan tetangga yang ada di depan rumah, kan malam-malam ada beberapa tetangga laki-laki membantu menggotong bapak ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, inilah bedanya dengan di sini. Kalau orang sini ya sudah menduga ini pasien COVID, mereka nggak akan mau membantu menggotong orang, paling-paling hanya memanggilkan ambulans saja. Tidak mau sampai turun tangan secara fisik. Kalau di Indonesia kan rasa kemanusiaannya lebih besar. Jadi saya ya berterima kasih gitu. Bayangkan kalau nggak ada yang bantu. Di daerah seperti itu kan ambulans, fasilitas dari rumah sakit juga nggak sebagus di kota-kota besar. Jadi bapak dibawa ke rumah sakit, ternyata di sana stok oksigen nggak ada, kamar nggak ada, semuanya penuh. Akhirnya bapak masuk ke salah satu klinik swasta yang ada di Cepu. Untungnya di Cepu itu meskipun kota kecil, kecamatan, ada beberapa alternatif selain dari rumah sakit umum. Bapak dulu pensiunan Pertamina. Untungnya dari kantor ada jatah gas untuk membantu, dan kami masih punya saudara yang bekerja di sana. Jadi setiap hari membawakan tabung-tabung gas yang besar itu teman-teman. Kalau nggak salah bapak habis 3 tabung gas sehari. Ketika masuk klinik, saturasi oksigen bapak sudah 40, itu rendah sekali teman-teman. Tapi bapak nggak sambat, cuma sudah dalam keadaan nggak bisa ngomong. Sebelumnya kan masih bisa jalan meskipun agak nyeret-nyeret, itu sudah nggak bisa. Menggerakkan tangan juga nggak bisa. Ditanya yang sakit apa, loro kabeh, sakit semua, itu saja. Tapi nggak ngomong secara jelas apa. Kemungkinan kliniknya sudah tahu apa yang harus dilakukan menghadapi pasien seperti itu. Langsung dipasang oksigen, terus diinfus, mereka sudah tahu. Hasil PCR juga positif. Setiap hari kami anak-anak menyempatkan untuk video call, meskipun kalau dengan bapak ya hanya sebentar saja karena sudah lemah ya, nggak bisa lama-lama, capek gitu, tapi paling tidak bisa memberikan semangat. Kalau dengan Mbak Mita, dengan ibu saya video call sampai berjam-jam setiap hari, apalagi ibu isolasi sendirian di rumah, yang jaga cuma anak-anaknya Mbak Mita 2 orang, bisa dibilang 24 jam Mbak Mita merawat mbahkung, merawat bapak saya di rumah sakit. Kalau malam nggak bisa tidur teman-teman, namanya orang demensia ya sudah nggak paham, dikasih tahu itu nggak bisa. Bapak selang oksigennya jangan dibuka, kalau dilepas itu kan nanti bapak nggak bisa bernapas. Nggak paham seperti itu. Selang oksigen selalu dilepas, dalam 1 menit itu ada beberapa kali melepas, jadi tidak boleh ditinggal. Kalau nggak itu, selang infusnya yang ditarik itu pernah dan darahnya sampai kemana-mana. Paginya Mbak Mita pulang sebentar untuk mandi, cuci pakaian. Kalau masak sih nggak mungkin, tapi tetap beli ya, harus beli karena kasih makan orang serumah kan. Jadi saya nggak bisa membayangkan kakak saya itu seperti itu dalam keadaan dia sendiri masih sangat lemah. Tapi pelan-pelan keadaan bapak jadi membaik, saturasi oksigennya udah di atas 90, demamnya sudah turun,
Gula darahnya juga sudah lumayan normal, saya lupa berapa ya, tapi sudah jauh lebih baik. Ketika masuk klinik sampai 500 teman-teman, tinggi sekali. Setelah dikasih obat macam-macam, semua obat dimasukkan infus atau disuntik gitu ya, itu berangsur-angsur normal semuanya. Bapak harus disuapin bubur, kalau disuapin yang agak keras sedikit, nasi misalnya, itu disembur-semburkan, nggak bisa menelan. Tanggal 30 Juli akhirnya Bapak sudah bisa dibilang kondisinya stabil. Terus kami mikirnya mending dirawat di rumah saja, toh sudah nggak demam, tinggal ngawasi, oksigen juga bisa dibawa pulang. Kami mikirnya begitu teman-teman. Mbak Mita sudah beli kursi roda untuk ditaruh di rumah, nanti kalau Bapak sudah bisa agak baikan, bisa diajak jalan-jalan, puter-puter rumah gitu kan, lumayan biar nggak bosen. Dia juga sudah survei harga tabung oksigen yang kecil seperti ini. Katanya awal Juni, kalau nggak salah, harganya satu tabung itu 500.000. Dan ketika ini terjadi tanggal 30 Juli, satu tabung 6 juta rupiah. Dan ini hanya bisa dipakai untuk bernafas selama 1 jam. Untuk bisa hidup selama sejam kita butuh duit 6 juta. Ya sudah, akhirnya kami nggak beli oksigen yang kecil itu, tetap oksigen yang besar-besar itu tadi disuplai dari kantor. Untungnya ya, kalau nggak ada bantuan dari kantor juga kami nggak tahu bagaimana. Duit mungkin bukan masalah ya, tapi kalau pasokan oksigennya itu nggak ada, terus bagaimana? Nggak bisa hidup. Kami berpikir kalau Bapak ada di rumah setidaknya bisa bergantian, ibu juga menjaga meskipun hanya beberapa menit, Mbak Mita bisa istirahat. Tapi memang susah ya, Bapak miring saja nggak kuat, harus dimiringkan. Kalau untuk saya, secara fisik ukuran tubuh saya kan jauh lebih kecil dibandingkan Bapak. Kalau nggak dimiringkan kan kasihan Bapak pegel ya teman-teman. Ibu saya itu jauh lebih kecil dari saya. Dan beliau juga masih sakit. Mbak Mita juga berhari-hari nggak tidur. Saya yang diajak chatting itu sampai khawatir ya, nggak bisa membantu apa-apa. Akhirnya saya usul gimana kalau saya carikan perawat, atau setidaknya orang lah, bukan perawat karena situasinya perawat sangat dibutuhkan di rumah sakit yang nggak mungkin menjaga satu pasien di rumah. Orang saja yang bisa membantu menjaga Mbah Kung di rumah, paling tidak memiringkan badan, nyuapin makanan, Mbak Mita bisa istirahat sebentar gantian. Tapi ya zaman sekarang ini ya, katanya susah sekali cari pekerjaan. Tapi cari anak yang mau melakukan pekerjaan seperti ini itu susah, katanya begitu. Dan ya saya dengar dari banyak orang memang gitu teman-teman. Anak-anak muda mendingan kerja ke kota besar daripada melakukan pekerjaan seperti ini. Entahlah, kalau di sini cari perawat seperti itu justru gampang. Ini termasuk pekerjaan yang membutuhkan skill. Mereka harus sekolah dan mereka digaji dengan gaji yang layak, bukan pekerjaan rendahan. Tapi entahlah kalau di Indonesia ada pandangan seperti itu. Yang jelas waktu itu susah sekali cari perawat, sampai akhirnya saya lari ke grup-grup di WhatsApp, di Facebook, memohon ya teman-teman sekolah saya dulu, teman-teman universitas saya, kalau ada kenalan tetangga atau saudara yang bisa membantu merawat Bapak gitu. Dan akhirnya saya dapat salah satu teman SMA saya ternyata mau membantu gitu. Alhamdulillah, pikir saya besok bisa langsung datang ke rumah dan membantu di rumah. Malamnya Mbak Mita sudah khawatir sekali teman-teman, karena Bapak ternyata nadinya tinggi sekali. Kan karena memang emosi nggak stabil ya. Bapak itu maunya makan terus, padahal menelan saja sudah nggak bisa. Maunya jalan-jalan terus, tapi mengangkat tangan saja sudah susah. Dan itu membuat beliau juga pikirannya stres kan. Mbak Mita bilang, gimana kalau Bapak dimasukkan rumah sakit lagi saja? Ya sudah, saya nurut saja karena saya posisi jauh, cuma bisa berdoa, membantu, memberi semangat gitu. Akhirnya Bapak dibawa ke rumah sakit umum, di situ masuk ke instalasi gawat darurat. Kebetulan ada tempat dan suplai oksigen juga cukup. Ibu sudah dikasih tahu, pokoknya kita berusaha sebisanya saja ya Ibu ya, semampunya saja karena kondisi Bapak sudah kritis. Ibu tanda tangan surat kalau Bapak terkena COVID. Istilah zaman sekarangnya di COVID kan. Di klinik sebelumnya Bapak sudah positif. Mungkin kalau sekarang dites lagi, mungkin hasilnya akan negatif karena sudah lebih dari 2 minggu.
Tapi kondisi Bapak sudah seperti itu ya, mau tes PCR, hasilnya keluar berapa lama. Terus Bapak ini sementara butuh penanganan yang cepat. Jadi ya kami sudah, apapun itu, pokoknya tolong Bapak kami dibantu secepatnya. Malam itu kami disuruh cari donor darah B untuk Bapak. Ternyata Bapak kekurangan darah. Bapak demam, tapi tangan dan kakinya kalau dipegang dingin sekali. Dan kulitnya juga kelihatan putih. Mbak Mita itu hebat. Meskipun bukan orang asli Cepu ya, karena sekarang sudah bertahun-tahun bekerja di sana. Jadi dia itu paham dengan siapa harus berurusan, banyak kenalannya. Dapat donor darah seperti yang diminta, tapi kemudian nggak bisa dimasukkan karena Bapak sedang demam, katanya begitu. Ya sudah, nggak apa-apa, kami berdoa saja semoga ada mukjizat. Malam itu saya dan suami di sini nggak tidur, HP saya bawa ke kasur tiap saat menunggu updatean dari Mbak Mita ataupun Ibu dikirim. Ini monitornya Bapak sekarang keadaannya seperti ini. Saya cek, oh oksigennya sedikit demi sedikit naik lagi. Ada perasaan berpengharapan gitu, semoga besok pagi membaik lagi. Pagi waktu Eropa Tengah di sini tidak serendah semalam sebelumnya, dan tanggal 1 Agustus saya sudah janji dengan Matt mau mengajak dia ke Visegrad. Videonya sudah tayang ya, silent vlog kapan hari itu. Karena sudah setahun ini kami nggak kemana-mana dan liburan sekolah Matt juga hampir berakhir. Dia itu nggak komplain, tapi saya kasihan sekali teman-teman. Ini minggu-minggu terakhir sekolahnya. Sudah lama kami rencana, terus Ayah Matt bilang kita nggak usah ke Visegrad aja, nunggu berita dari Bapak gitu. Oh nggak apa-apa, karena posisi saya juga di sini, nggak masalah apakah saya di Budapest atau di Visegrad. Menurut saya kayak gitu, tapi tetap saya pegang HP. Selama perjalanan itu saya hanya melihat HP saja. Ada updatean masuk kondisi Bapak, monitornya seperti ini, sampai tiba-tiba monitornya mati. Saya tanya kenapa, ternyata Bapak sudah meninggal. Saya masih di mobil. Saya nggak bilang apa-apa pada Jules maupun Matt yang kami ada di mobil ya waktu itu. Sampai di tempat Bob, baru saya kasih tahu Jules. Sementara Matt kan naik Bob, jadi dia nggak tahu, biarkan nanti saja. Baru kami pulang ke rumah, saya kasih tahu Matt, dan ya nangis jadi-jadinya. Dalam setahun, hanya selang waktu beberapa bulan, kehilangan 2 mbahnya. Mbah Uti di sini dan Mbah Kong di sana. Tinggal di benua yang berbeda, tapi penyebab kematiannya sama. Ya gimana lagi, memang sudah takdir. Tidak semua orang yang kena COVID akan meninggal. Kebanyakan tetap hidup, seperti saya dan Matt juga. Ibu saya dan Mbak Mita pun sekarang sudah sehat seperti semula. Cerita dari ibu saya, ternyata kalau sudah di COVID kan seperti itu tadi, bantuannya juga lumayan besar teman-teman. Jadi begitu Bapak meninggal, jenazahnya langsung disucikan, disolati di rumah sakit itu, dicarikan ambulans, diberi peti, dibawa ke tempat pemakaman. Dan itu ibu tanya, ini kami harus bayar berapa? Kami nggak khawatir masalah biaya ya, sudah ada asuransi dari kantor, dan kalaupun tidak pun pasti kami sebagai anak-anak juga akan mengatur semuanya kan. Cuma waktu itu dikasih tahu, enggak Bu, nggak usah bayar, karena ini memang sudah ada fasilitas dari negara seperti itu. Dan semuanya itu dipermudah. Waktu itu ibu dan Mbak Mita kan dikunci, diisolasi di dalam kamarnya Mbah Kung, nggak boleh keluar karena kan menjaga biar nggak menular kepada pasien yang lain. Jadi ibu hanya telepon saja saudara-saudara, teman-teman yang ada di Cepu, tolong bantu ini, bantu itu gitu. Begitu sampai di tempat pemakaman semuanya sudah tersedia, nggak ada yang melayat, ibu pun sudah melarang semua orang datang. Cuma memang bantuan itu datang dari teman-teman, saudara, tetangga. Jadi Bapak dimakamkan hanya dihadiri orang serumah dan beberapa orang yang membantu proses pemakaman itu saja. Ibu juga sudah melarang orang untuk datang melayat, tapi ya orang Indonesia kan memang begitu, tetap membantu bagaimanapun caranya. Itu mereka membantu, ada yang mengirimkan makanan, ada yang mengirimkan ini dan itu, sekedar mengucapkan bela sungkawa seperti itu. Dan bahkan negara pun ikut membantu kan. Sementara di sini kami nggak dapat bantuan apa-apa ya, kami tetap membayar semuanya.
ambulans dan pemakaman seperti itu kami bayar sendiri kalau di sini. Jadi ini memang beda pelaksanaannya di Indonesia dan di sini. Ya, saya bersyukur saja di sini kami masih mampu menangani semuanya, dan di Indonesia saya bersyukur masih begitu banyak orang-orang yang mau membantu. Rencana saya tahun depan kalau Matt libur lagi, kami bisa mudik untuk menengok Bapak, khususnya menengok Bapak karena keadaan beliau memang beberapa tahun terakhir ini kelihatan menurun drastis gitu. Jadi ya begitu, tapi belum kesampaian ya tidak akan kesampaian sekarang. Jadi ya begitulah ceritanya teman-teman, berita duka dari keluarga kami. Butuh waktu untuk saya untuk bisa merangkum cerita ini seperti ini. Kami sekeluarga sudah rela, setidaknya Bapak sekarang sudah nggak sakit lagi. Dan kata ibu juga di makamnya itu ternyata dekat dengan beberapa sahabat beliau waktu masih hidup dulu. Jadi semoga sudah ada di tempat yang terindah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih juga atas doa dan semangat yang kalian berikan selama ini. Semoga kita semua sehat selalu. Semoga COVID segera lenyap dari muka bumi.